terutama katekis awam ya. Kemudian yang kedua, kemampuan menanggapi secara kritis dan berwawasan luas masalah sosial budaya dan masalah lingkungan sosial budaya. Yang ketiga, kemampuan menyelesaikan secara halus, aktif, dan manusiawi masalah-masalah tersebut. Manusia makhluk budaya, homo humanus. Artinya manusia itu makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, karena sejak lahir sudah dibekali dengan unsur akal, rasio, rasa, sense, dan karsa, will atau wish. Ya. Mengapa manusia itu diciptakan pada hari pada hari ke berapa? Benar ke-6. Nah, baca kitab Kejadian bab 1 tuh. Hari ke berapa? Yang menjawab ke-6 berapa orang? Jangan buka Alkitab, berarti itu tadi saya katakan. Kita tidak memiliki yang nama zoon politikon. Zoon politikon. Jadi, kitab suci itu adalah cinta kasih Allah, karunia keselamatan yang diberikan alam kepada kita. Kita baca. Mudah sih baca kitab suci. Malam ini yang kita anggarkan investasi baca kitab suci. Jangan investasi TikTok ya. Pertama malam ini saya baca bab 1, kemudian Injil itu, Injil Matius bab 1, lalu Kisah Para Rasul bab 1. Cukup kan? Bab 1 itu. Besok bab 2 Kitab Kejadian, bab 2 Injil Matius. Bab 2 Kisah Para Rasul. Saya yakin dan percaya dalam sebulan ya, Injil Matius, Markus, Lukas itu udah lewat. Karena enggak lama. Ya kan? Dalam 2 bulan kalian akan menyelesaikan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang paling panjang itu. Ya. Bagaimana bisa? Mulai dari malam, habis itu kalian udah. Saya investasikan lah. Pagi hari setelah berdoa saya baca kitab suci. Ya kan? Nanti malam saya baca, ada 2 kali kan baca. Dapat berapa? 2 bab. Silakan. Ya, kitab suci yang buku juga kalian harus miliki. Ya, kalau belum ada, ya boleh di e-Katolik atau pusaka. Ya, banyak lah. Yang jelas itu harus betul. Sekarang kan ada di TikTok tuh, orang mulai, ya namanya orang tak beriman kepada Kristus ya, dia suka cari kesalahan lah kan. Coba kamu baca katanya. Yesus tuh disalib di mana? Oh Yesus ya disalib di kayu salib kan. Kayu dari mana? Dari pohon. Lalu kan ada bahasa Inggris. Trees katanya. Yesus tuh disalib di pohon katanya. Berarti dia percaya Yesus disalib dong. Ya kan begitu. Ya, jadi hati-hati dengan orang memutarbalikkan fakta. Karena kalau kita tidak pernah baca, akibatnya kita yang lalu menjadi, ya kan, menjadi korban gitu. Ya, jadi jelas 2 memperluas pandangan tentang masalah sosial budaya, ya, dan masalah kemanusiaan serta mengembangkan kemampuan daya kritis terhadap kedua masalah tersebut. Ya. Ketiga, menghasilkan calon pemimpin bangsa dan negara yang tidak bersifat kedaerahan dan tidak terkotak-kotak oleh disiplin ilmu yang ketat dalam lingkungan yang sosial budaya. Tadi saya katakan, Antonia jadi bupati, ya kan? Jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden. Jangan takut. Ya. Keempat, meningkatkan kesadaran terhadap nilai kemanusiaan dan kehidupan manusiawi. 5, membina negatif yang dapat merusak lingkungan sosial budaya. Ya kan? Membina negatif yang dapat merusak lingkungan sosial budaya. Artinya, hal-hal negatif itu kita bina. Hal negatif yang laki-laki suka nonton film porno. Ya, dengan baca kitab suci mulailah bergulat ya. Ya kan? Tapi sekarang udah habis diberantas. Ada Pak di Twitter habis dibantah. Ya kan? Ini bahaya. Ya. Sifat negatif lagi yang perempuan ya kan? Apa sifat negatif perempuan? Banyak ya kan? Kata laki-laki. Kalau coba saya mau bertanya dulu. Sifat negatif dari laki-laki itu apa? Coba. Kalian sebutkan satu kata bersama-sama. Perempuan nih, sifat negatif dari laki-laki itu apa? 1, 2, 3. Menyimpan barang sembarangan, Pak. Itu terlalu nyimpan barang sembarangan. Ya kan? Baru 1 yang bisa berpendapat. Luar biasa. Hah? Bodoh amat. Jangan kamu yang bilang tepat, nanti sabar. Ini, hah? Oh curhat, bodoh amat.
Nah, lalu, kok iya kah? Kamu harus menerima dong. Kok baru 2? Ayo perempuan, apa sifat negatif dari laki-laki? Egois. Tidak cukup satu perempuan. Ya memang tidak cukup karena dia kan mamanya perempuan, kamu perempuan. Oh pacarnya. Pacar saya 1 dulu waktu mahasiswa. Ya kan? Membina dan memelihara, ya atau setia, setiap tikungan ada ya gitu. Ramah, rajin menjamah ya gitu. Aduh, ini ya. Apalagi? Ayo perempuan, ungkapkan. Tidak bisa dipegang kata-katanya. Tolong dibina yang negatif kamu itu. Ini dicatat. Nah, berikutnya. Ayo, apa? Tidak peka, Pak. Tidak peka, bukan tidak peka ya. Tidak peka. Berikutnya. Yang paling saya tahu itu pastilah perempuan akan mengatakan. Ya kan? Laki-laki tidak menstruasi, Pak. Udah ada habis kah? Itu kah? Benar sedikit. Udah? Banyak, Pak. Pokok banyak lah dia, Pak. Ya kan? Udah ramah, rajin menjamah, setia, Pak. Setiap tikungan ada, ya kan? Pokoknya itu dia, Pak. Ya kan? Apa? Humanis. Nah. Enggak boleh dibalas. Laki-laki harus menerima. Jadi, sebagai kaum lelaki, kalian catat itu dan kalian akan mendapat hubungan yang baik dengan pacarmu. Karena udah tahu. Karena pacarmu tidak akan mungkin. Kamu tanya, ya kan? Jadi lumayan tuh dapat teorinya itu. Udah dapat tuh kan? Berarti perempuan itu suka dengan lelaki yang setia. Bukan setiap tikungan ada, bukan. Itu ya, membina negatif, paham ya? Jadi negatif itu harus dibina. Tadi yang ini, apa tadi? Tak bisa dipegang kata-katanya. Memang kata-kata tak bisa dipegang. Yang bisa dipegang itu adalah komitmen. Jangan tangannya dipegang, jangan. Itu salah persepsi kamu. Itu tadi hal-hal yang negatif seperti itu kamu. Itu tadi dia udah mengungkapkan ya. Cewek itu katanya siapa sih yang tidak senang uang? Kamu pun senang uang kok. Jadi begini, kalau kamu tuh gimana lah kamu mau dapat? Ya. Jadi ini terjadi ya, seorang alumni di sini lalu pindah iman gara-gara dia cantik. Saya lihat ya, cantik, seksi, kulitnya kuning langsat. Kok nggak ada lelaki Katolik yang mau dengan dia? Gitu. Bukan mungkin dia, karena kita itu tidak mau bersama. Kalau kalian mau bersama dan punya komitmen untuk mencari pasangan hidup yang seiman, pastilah dapat. Bukalah hatinya, ya kan? Jangan buka bajunya, susah. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi marilah kita berpasang-pasangan ya. Jangan takut untuk pacaran sekarang. Kalau pacaran, nanti kalian lihat, kalau pacaran itu nilai prestasi yang meninggi, itu berarti pacarmu memberikan subsidi yang bagus bagi kamu. Tapi kalau nilaimu turun, itu tadi ya. Jadi jangan suka punya sifat yang a priori lah. Berikutnya pentingnya pendekatan interdisipliner dalam ISBD. Jam berapa menit lagi? Udah mau habis? Habis? Hah? Udah habis ya? Jam berapa? Udah lewat nih kayaknya. Saking asiknya. Ya, nanti ya sampai di D ya. Baik, ada pertanyaan? Sampai pertanyaan. Udah habis ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, itu yang video pertama. Besok lagi sampai jam 00. Sampai jumpa.
depan? Hah? Ada lagi ngeprop ketua lingkungan tuh. Wah, ada lagi tuh, kan Oktober lah minggu depan. Oh enggak, pasti ada dong. Kamu cari, Pak. Ketua lingkungan di situ siapa? Cari tahu. Nanti namanya. Lah. Iya dong. Kita bisa harus ngomong. Ya, jelasnya langsung. Buatlah ya. Buatlah ya. Buat ya. Gampang. Hah? Boleh. Boleh. Yang penting kamu apa? Hah? Tapi nggak boleh harus suara asli kan? Jangan pakai guys lah. Kalau saudara. Hah? Ya justru saya suruh kamu pede di situ. Ya ampun. Selfie lah sendiri ya. Ya, jadi seperti itu udah clear ya tugasnya. Saya tunggu nanti videonya, semoga videonya bagus dan lancar ya. Dan jangan lupa ya. Ini nanti saya kirim ke ini ya untuk jadi sumber bacaan. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu kami telah selesai mempelajari ilmu sosial budaya dasar. Semoga apa yang kami pelajari ini dapat membantu kami menjadi pribadi yang bertumbuh, terutama kami mencintai Yesus Kristus dengan keilmuan yang kami pelajari. Berkatilah kami yang sebentar lagi akan mungkin ada aktivitas lainnya atau kembali ke rumah, agar kami selalu dibimbing oleh kasih Kristus. Tuntunan Roh Kudus-Mu kami butuhkan dalam mempersiapkan diri kami untuk masa sekarang dan masa depan kami. Berkatilah orang tua kami yang ada di rumah, sanak saudara kami, dan juga segenap dosen, karyawan, dan juga senior dan kawan-kawan kami, agar kami mampu menciptakan suasana damai dan sejahtera di kampus kami ini dengan suasana kondusif dan penuh keakraban dengan rasa persaudaraan dalam Kristus. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve.